Saudara DPRK Aceh Besar sangat mendukung pelaksanaan dan penegakan syariat Islam sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah, termasuk mencegah terjadinya tindakan asusila dan pelecehan seksual di tengah generasi muda. Ketua Komisi 5 DPRK Aceh Besar Muhibbuddin menyatakan prihatin dengan adanya kasus pemerkosaan remaja dan pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Besar. Menurutnya tindakan tersebut terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga seluruh masyarakat, khususnya pengawasan orang tua dan lingkungan keluarga. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian serius di era teknologi dengan penggunaan telepon seluler dan jaringan internet yang luas membuat remaja dengan mudah mengakses konten negatif dan pornografi, sehingga berdampak terjadinya dorongan untuk melakukan perbuatan asusila. Menurutnya, selain pengawasan dari orang tua, juga perlu dibarengi dengan kegiatan positif seperti pengajian dan olahraga. Yang pertama, kita harus melihat kenapa hal itu terjadi. Tentunya akibat kurang pengawasan keluarga, masyarakat. Sekarang kita bayangkan aja, anak perempuan malam-malam masih dibiarkan keluar rumah. Tentu ada pembiaran dari keluarga, dari masyarakat. Nah, untuk itu kita harus melihat akar permasalahan dulu. Kemudian juga bagi laki-laki mungkin kebanyakan main game, kebanyakan nonton film porno, sehingga perbuatan asusila tersebut ya akhirnya terlakukan juga. Oleh karena itu ke depan bersama kami ini ada Kadis Syariah Islam, kami ingin bagaimana syariat Islam itu dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat tahu bagaimana menjaga keluarganya, bagaimana menjaga masyarakatnya agar hal-hal serupa tidak terulang kembali. Muhibbuddin yang akrab disapa Uco Sibreh ini juga mengingatkan kepada pengelola kafe dan tempat wisata serta lokasi hiburan di Aceh Besar untuk tidak memfasilitasi adanya pesta atau perbuatan asusila seperti khalwat, mesum, hingga LGBT. Menurut Uco, tempat wisata di Aceh Besar merupakan sumber pendapatan daerah, namun tetap dapat dijalankan dengan mematuhi pelaksanaan syariat Islam. Jadi perbuatan itu perbuatan yang melanggar asusila yang sudah ada begitu. Oleh karenanya menurut kami yang pertama pengelola tempat tersebut ya nggak menanyakan, hanya memikirkan mungkin uang. Kemudian yang melaksanakan juga melanggar syariat Islam. Oleh karena itu ya di sini ada Pak Kadis menghimbau dulu, kita mengambil tindakan persuasif dulu untuk ya memberikan pengajaran semacamnya. Baru nanti kalau udah benar-benar nggak bisa dibina, kita ambil langkah hukum. Langkah hukum bisa penjara, bisa macam-macam lah. Yang penting dari DPR kita menyayangkan ada tempat wisata yang menyelenggarakan acara LGBT tersebut, dan kita berharap ke depan adanya pengawasan masyarakat setempat, bukan berarti hierarki. Artinya masyarakat ya kalau A, kalau B, B. Yang penting kita semua menuruti norma hukum dan norma adat istiadat yang berlaku. Menurut saya Pak Kadis, polisi WH itu belum perlu. Yang paling diperlukan sekarang tempat wisata adalah penerangan lampu. Kalau terang benderang, mana ada orang bawa masuk di tempat terang benderang. Ini karena pantai kita gelap. Jadi banyak yang melakukan perbuatan asusila karena gelap. Ditambah lagi rimbunnya banyak pepohonan. Oleh karena itu kita mendorong yang pertama tempat wisata harus menghasilkan BAD. Yang kedua kita mengubah tempat wisata dari yang ada lampu menjadi ada lampu. Nah, sehingga masyarakat semua terawasi dengan baik. Sementara itu, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Besar Rusdi menambahkan partisipasi dan komitmen bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam menegakkan pelaksanaan syariat Islam dan mencegah perbuatan maksiat. Karena jika mengharapkan upaya dari pemerintah semata,
dengan pengawasan personil Satpol PP dan WH tidak mampu menanggulangi seluruh lokasi wisata di Aceh Besar yang memiliki wilayah sangat luas. Dalam hal ini perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya aturannya sudah ada. Aturan-aturan hukum yang diatur dengan fatwa MPU Aceh sudah ada, termasuk masalah misalnya game PUBG, kemudian game online, kemudian masalah LGBT sudah ada semua tuh. Cuma persoalan hari ini mungkin sosialisasi kita yang masih kurang. Ditambah lagi memang kesadaran daripada pengelola wisata sendiri. Karena kalau kita harapkan dari WH yang cuma 100 orang itu tidak memadai. Oleh karenanya kita berharap partisipasi masyarakat. Semua kita sama terhadap pelarangan itu, sama komitmen kita. Nah, ini dituntut komitmen bersama. Kalau dari pemerintah daerah sendiri mungkin nggak sanggup juga kalau masyarakatnya tidak mendukung. Jadi kita berbuat secara komprehensif. Siapa berbuat apa itu mungkin lebih bagus. Dalam tahun 2022 di Kabupaten Aceh Besar telah terjadi sejumlah kejadian pelanggaran syariat Islam dan asusila. Di antaranya pesta di lokasi wisata, penggerebekan rumah prostitusi, berkedok usaha laundry, hingga pemerkosaan remaja. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.